Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafal anam tahibil maqamil a'la wa kammala as-su'uda bi asyrafil. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa habibaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa habibaka Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Segenap jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul lagi ngaji di sini, bertemu lagi dengan masyarakat Kampung Kebon Dalem. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini terus berlanjut sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqqi aulana syafi'il khalqi syafi'il khalq
في سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada malam hari ini, pada bulan ini, kita sudah masuk kepada bulan yang dimana di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling hebat dalam segala hal, baik zahir maupun batinnya. Kita mengenal dan mungkin hafal sebuah keterangan, siapa saja yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka badan kita akan diharamkan dari api neraka. Ini bulan Ramadan. Bagaimana dengan bulan Rabiul Awal yang andai tidak dilahirkan sosok mulia pada bulan ini, maka neraka dan surga pun tidak akan pernah ada. Dunia beserta isinya pun tidak akan pernah ada. Maka kalau bagi saya dan menurut saya, bulan Rabiul Awal seharusnya lebih kita sambut dengan gembira yang segembira-gembiranya. Karena bukan cuma sekedar menyambut kelahirannya saja, termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadirnya beliau. Kita semuanya yang hadir di sini, umat beliau, bisa merasakan kenikmatan Islam, bisa merasakan kenikmatan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah seyogianya umat-umatnya yang begitu mencintainya, sudah sepatutnya memuliakan beliau dengan ekspresi kita masing-masing. Ada yang dengan membeli pakaian yang baru, bagus. Kalau kita biasanya di bulan Syawal beli pakaian baru, kita punya duit beli di bulan Syawal, tujuannya untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekarang jarang untuk bersedekah, maka kita niatkan sedekah kita itu untuk menyambut kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk kumpulnya kita di sini, taklim tiap Jumat malam, kita niati untuk menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin ngaji belum bisa ikhlas, kita sholat belum tentu bisa ikhlas, kita baca Quran belum tentu bisa ikhlas. Tapi dengan menyambut kelahiran baginda Nabi, mengekspresikan cinta kita dan kerinduan kita kepada baginda Nabi, apapun itu bentuknya, maka insya Allah bernilai pahala dan pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yuk semuanya sekarang kita niatin untuk kekasih kita tercinta. Kita usaha yang dulu awalnya untuk menafkahi anak istri, kita rubah sekarang. Saya ingin menyenangkan hati baginda dengan mencari nafkah yang halal, karena baginda pasti akan senang ketika melihat umatnya melakukan hal-hal yang baik. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi pun beliau bersabda, kelahiranku itu adalah kebaikan buat kalian. Adanya aku di muka bumi ini adalah kebaikan buat kalian. Dan hatta sehingga aku pun sudah wafat ila rafiqil a'la, maka itu pun kebaikan buat kalian. Masya Allah. Kok bisa gitu? Kenapa sebabnya? Karena ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
kembali ila rafiqil a'la, maka seluruh kebaikan-kebaikan umat-umatnya disetorkan, dipertontonkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul tersenyum, Rasul senang, Rasul mendoakan umat-umatnya yang berbuat kebaikan. Rasul tersenyum, Rasul bangga dengan umatnya yang sekarang malam hari ini kumpul di majelis ta'lim ini karena berniat menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun sebaliknya, ketika kita berbuat keburukan, maka keburukan itu pun disetorkan kepada baginda, dipertontonkan kepada baginda. Baginda sedih, baginda menangis. Apakah ini yang pantas kita serahkan, kita pertontonkan kepada orang yang kita akui begitu sangat kita cintai dan kita rindukan? Rasul meminta ampun kepada Allah untuk kita yang berlaku tidak semena-mena, dipertontonkan. Apa pantas kita sekarang mempertontonkan amal-amal buruk di hadapan kekasih kita? Secara logika saja, ketika kita punya kekasih, kita sekarang punya kekasih yang kita cintai, keburukan apapun pasti akan kita sembunyikan, betul tidak? Kekurangan apapun pasti akan kita sembunyikan, betul? Ketika sekarang mohon maaf kita flashback ke masa muda, kita dulu pernah mungkin sama istri kita pacaran, bahasa anak muda sekarang, nggak punya motor sampai pinjam motor untuk menutupi kekurangan yang kita miliki. Nggak punya celana bagus, pinjam ke teman. Demi siapa? Demi orang yang kita cintai. Maka oleh karena itu hadirin, yuk sama-sama malam hari ini, mulai sekarang sampai nanti di hari puncaknya malam Selasa, kita terus niatin, kita terus azam, apapun yang kita lakukan ini semua demi menyenangkan hati baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mudah-mudahan ketika baginda senang hatinya, bahagia beliau melihat umatnya, mudah-mudahan syafaatul uzma berhak kita miliki. Amin ya rabbal alamin. Seperti adat yang sering kita lakukan di Al-Hidayah ini, setiap masuk bulan Rabiul Awal, maka sedikit banyaknya di setiap rotasi perputaran taklim kita akan coba isi sekilas tentang sirah nabawiyah, yang mudah-mudahan ketika kita bacakan sirah nabawiyah, kisah-kisah Nabi Muhammad SAW, itu semakin menumbuhkan rasa cinta dan rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan pula dengan menceritakan sebagian daripada sirah baginda, mudah-mudahan semua hajat kita Allah kabulkan di atas ridhonya. Allah angkat segala mara bahaya dan malapetaka serta bencana. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Allah berkahi seluruh aktivitas kita di muka bumi ini, dan terlebih kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun kemarin kita walaupun gak sampai selesai, kita sudah tabarukan dengan kitab Al-Barjanji. Maka pada kesempatan tahun ini kita sama-sama mencoba untuk memahami kandungan, kita kaji sholawat yang biasa kita sebut dengan burdah. Pernah dengar ya qasidah burdah? Nah ya, yang kalau kita mah bukan qasidah burdah, pokoknya ya Rabbi bil Mustafa. Yang terkosornya wal habibul ladzi turja syafaatuhu. Jadi kadang-kadang orang tuh taunya cuma qasidah
Burda. Padahal nama aslinya namanya itu bukan Burda, tapi namanya apa? Durratul Yatimah. Kok sampai disebut Burda? Kok sampai disebut ya Rabbi bil Mustafa? Kok sampai ada lagi Maulaya sholli wa sallim daiman? Ya. Kenapa sih begini? Ini sekilas tentang biografi pembuat sholawat ini. Beliau bernama Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id al-Busiri al-Misri. Jadi beliau ini orang Mesir. Jadi nama panggilannya itu Abu Abdullah. Jadi beliau punya anak namanya Abdullah. Bukan Abdullah yang suka azan ya di masjid, bukan. Ya Abdullah Mesir. Ya, bukan juga Cing Aab, bukan. Bukan juga Cing Arnold, itu mah Abdullah ya. Udah jauh dah model gituan jauh. Jadi ini Abu Abdullah, nama aslinya Muhammad. Nama aslinya Muhammad bin Sa'id. Beliau al-Busiri marganya. Jadi beliau itu orang Busiri. Kalau kita mah nih kampung lah. Ya. Orang Mesir. Ya, orang mana? Orang Mesir. Beliau ini dilahirkan, saya mendapatkan 2 riwayat. Ada yang menyatakan kelahiran 610 Hijriah, ada juga yang menyatakan 615 Hijriah. Taruhlah kita pupuk rata, beliau lahir pada tahun kurun 600 Hijriah. 600 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 695 Hijriah. Awal beliau membuat qasidah burda ini, beliau ini adalah seorang ulama ahli tata bahasa, gramatikal bahasa Arab. Pokoknya kalau orang udah ngerti bahasa Arab, dia mengerti gramatikal bahasa Arab, maka ketika dia membuat sajak, kalau di kita nyebutnya apa? Sajak, puisi gitu kan. Maka itu udah jago banget. Beliau seorang alim. Nah, pada kesempatan usia 50 tahun, Allah Subhanahu wa taala menguji beliau dengan penyakit rihul ahmar. Jadi angin merah. Ya. Penyakit angin merah. Kalau rih kan angin, ahmar merah. Jadi angin merah yang mengakibatkan beliau ini tidak bisa bergerak. Mungkin kalau bahasa Arab stroke ya. Stroke. Nah, di dalam sakitnya luar biasanya beliau ini membuat qasidah ini. Qasidah ini gak banyak, cuma 166 bait. Ada yang bilang 165 bait. Ada yang mengatakan 166 bait. Beliau bikin murni, benar-benar kangen ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murni. Maka saking cintanya ke baginda Rasulullah, beliau tuangkan dengan kata-kata yang sulit juga untuk dikatakan itu rasa cinta. Sampai para ulama pun banyak mensyarahi qasidah burdah ini. Termasuk salah satunya adalah Imam Al-Bajuri yang kita akan kaji kitabnya malam hari ini. Jadi qasidah burdah kita langsung kaji sarahnya biar lebih paham. Ya. Nah, kemudian beliau membuat qasidah burda ini, beres dibaca, ngedoa, tawasul dengan qasidah burda ini. Dan susunannya berbeda dengan qasidah-qasidah yang lain. Karena menurut tabaqatnya beliau ini membuat qasidah burda karena pada saat tahun 610 tadi, ya 650, karena beliau ini membuat pada usia 50 tahun.
Kondisi konflik di Mesir saat itu nggak stabil, percis kayak kejadian kita di tahun ini di kampung kita. Jelas. Jadi percis banget. Kenapa sebabnya? Karena pada saat itu manusia pada saling rebut jabatan, yang serakah makin rakus, hawa nafsu menguasai, dan beliau membuat qasidah ini satu, agar mereka kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dua, agar mereka harus ingat bahwa ini semua adalah ulah nafsu. Yang ketiga, mereka jangan berebutan jabatan. Yang keempat dan yang kelima, 6, 7, 8, 9 masih banyak. Intinya beliau kasihan melihat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau bikin. Makanya saya terinspirasi. Apa saya bacakan kitab ini saja, saya bilang gitu. Izin Allah kita kaji malam hari ini. Makanya susunannya beda. Beliau ini bikin susunan itu kalau dalam bahasa santri yang ngaji arud, ini beliau itu pakai sistem tajrid. Apa sistem tajrid? Sistem tanya jawab. Jadi beliau ini membelah dua. Padahal beliau yang bikin, tapi beliau yang nanya, beliau juga yang jawab. Beliau yang ditanya, beliau juga yang menjawab. Jadi bikin susunan qasidahnya tajrid. Artinya seolah-olah beliau ini bisa membelah raga. Di satu sisi beliau ditanya, di satu sisi lagi beliau yang jawab. Luar biasa. Dan susunannya itu nggak langsung blak. Tapi ternyata susunannya di situ pertama menceritakan hawa nafsu, menceritakan tentang cinta beliau kepada baginda, entar habis itu menceritakan tentang kelahiran baginda, menceritakan tentang khususiat baginda, menceritakan ke Isra Mi'raj diceritakan. Padahal baitnya cuma 160, makanya diakuin oleh para ulama sehingga banyak yang mencoba untuk mensarah. Dan terakhir ditutup apa? Ini bisa menjadi wasilah. Jadi kita tawasul menggunakan sholawat ya. Dan beliau yang membuktikannya sendiri. Pada suatu malam ketika beliau beres membuat burdah, kemudian beliau tertidur, maka beliau bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya baginda mengajak ngobrol kepada Imam Busiri. Apa yang kau buat Busiri? Aku membuat pujian. Coba aku dengarkan. Di dalam mimpi itu saya Muhammad bin Sa'id al-Busiri membacakan seluruh qasidah burdahnya di hadapan baginda Rasulullah. Dan apa kata Rasul? Aku senang mendengarkannya. Kemudian tangan mulia baginda mengusap tubuh yang sakit di Syekh Sa'id al-Busiri. Diusap. Kemudian dipakikan burdah. Apa itu burdah? Burdah itu sejenis selimut. Jadi kalau misal kita kedinginan, di Arab itu kita nggak bakal nemu selimut, yang ada burdah. Ya, jadi kalau Arab jangan hanya selimut, karena di Arab nggak ada selimut, yang ada burdah. Nah dipakein tuh burdah. Senangnya banget Syekh Muhammad Sa'id al-Busiri sampai beliau terbangun, lari-lari keluar rumahnya ngejar siapa? Baginda. Padahal sudah bertahun-tahun tidak bisa jalan. Sampai masyarakat yang di luar pada kaget. Hai Muhammad, kamu bisa jalan kemarin? Enggak, beliau nggak sadar. Beliau lari untuk jalan lagi. Beliau lari mengejar baginda. Di tengah jalan beliau kebingungan aja. Iya ya, ini saya sudah nggak ada di kamar, ini saya sudah ada di luar. Beliau nggak sadar, beliau mengejar baginda karena beliau itu pengen selalu meluk baginda, tapi baginda harus pergi, dikejar. Pas sadar di luar ada seorang sufi
wahai Muhammad bin Sa'id al-Busiri, tolong bacakan aku qasidah. Kata Imam Busiri, qasidah yang mana? Saya kan banyak bikin qasidah, gitu kan? Ini qasidah yang mana? Apa kata ulama sufi tadi? Qasidah yang kau buat untuk memuji baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sholawat tersebut aku mendengar sendiri di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau juga ketika ngimpi sama itu Syekh Busiri, ternyata si ahli ulama sufi ini juga bermimpi, tapi beliau mendengarkan sholawat tersebut di hadapan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu makanya kita nyebutnya yang singkat-singkat aja. Ada yang nyebutin burda, ada yang nyebutin ya Rabbi bil Mustafa, ada juga yang Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairin khalqi kulli, ya itu. Jadi terserah kita mau pakainya yang mana, ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullini. Ayo coba, bisa kan ya? Masyhur kan? Aduh pusing guru. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Amin tadhakuri jiranim bidhi salamin mazajta dam'an jaramin muqlatin bidamin. Tawassul biqasadatil burda, tawassul amhabbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami famali ainaka in qulta kufufa ammata wa malikal bika in qulta astafiq ya himi ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Ayahsabu sabu annal hubba munkatimun babaina munsajimin minhu wa mutarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arikta li dhikril bani wal alami. Ya Rabbi bil Mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami. Amin tadhakkuri jiranim bidhi salamin majazta dam'an jara min muqlatin bidamin. Tadi di awal sudah kita jelaskan bahwa ketika beliau membuat qasidah ini beliau memakai metode tajrid. Tajrid itu berarti tanya jawab, ya. Jadi satu orang tapi seolah-olah ada dua orang. Nah, pada awal-awal bait Syekh Busiri memposisikan dirinya menjadi seorang penanya. Jadi beliau ini
memposisikan diri sebagai seorang penanya. Berarti yang bagian sebelahnya lagi ditanya, kata gitu kan. Kata beliau begini yang bertanya, amin tadzakkuri jiranin bidhi salamin majazta dam'an jara min muqlatin bidami. Apakah karena kamu teringat kekasihmu yang berada di Salam? Apakah karena kamu teringat dengan kekasihmu yang berada di mana? Di Salam, sehingga air matamu bercampur dengan darah? Apakah karena kerinduanmu yang membara kepada kekasihmu, wahai Busiri, sehingga air matamu mengalir bercampur dengan darah? Berarti saking apanya tuh? Saking diem saya Busiri. Nah, si penanya nggak puas karena biasanya kalau orang nanya kan pengen dijawab. Ini ceritanya saya Busiri dia. Kemudian si penanya bertanya lagi, am habbatir rihu min tilqa'i kadhimah wa aumadal barqu fi dhalma'i min idhami. Apakah karena hembusan angin yang berasal dari tanah kadhimah, yang angin tersebut engkau bayangkan membawa aroma kekasihmu, atau engkau teringat kilatan-kilatan yang berada di idham saat malam gelap gulita? Pernah nggak kita sekarang gini? Kita itu kalau misal ingat sama pacar kita, sama kekasih kita, nyium aromanya aja langsung kebayangnya siapa? Mulai ini. Padahal yang lewat itu bukan pacar kita, gitu. Tapi kita malah merenung, langsung teringat sama. Makanya Syekh Busiri itu ditanya seperti itu. Kamu ngelamun aja kenapa Busiri? Apa kamu ingat sama kekasihmu yang berada di Salam, sehingga kangen dan cintamu yang membara itu membuat kamu menangis, dan nangismu itu bercampur dengan darah? Atau kamu merasakan hembusan angin yang berasal dari arah utara, kemudian kamu teringat kekasihmu yang ada di Bagan? Utara kan sama. Nah, itu ingat mancing berarti. Itu bukan Busiri, buset. Ya kan kalau yang demen mancing kan kayak Kibonde, aduh angin dari sono. Kayaknya baca kondusif buruk begitu tuh, ya kan? Yang teringat langsung, itu. Tapi tetap aja Syekh Busiri diam. Akhirnya ini menjadi adat. Orang kalau pertama kali jatuh cinta dan dia benar-benar cinta kepada wanita yang dicintainya, maka dia akan menutup-nutupi dan dia akan mengingkarinya bahwa dia cinta kepada perempuan tersebut. Betul nggak? Betul nggak? Benar nih. Cing Haji, gimana sama anu? Wah, gua nggak demen. Padahal mah, bener nggak kira-kira gitu? Haji Nasir gimana sama Haji Mas nih? Biasa aja. Enggak salam. Udah salam balik, cuek itu syukur gitu. Mengingkari. Dan itu adat orang yang ya kayak kita. Kayak kita cinta sama baginda. Ya, cinta sih tapi ya, diingkari. Akhirnya apa? Si penanya ini menekankan kepada Syekh Busiri, fama li ainaka in qulta fufahamata wa ma li qalbika in qulta stafiq iyahimi. Hei Busiri, kamu sekarang mau mendustai cinta yang sudah ada di hatimu, sedangkan kedua matamu ini mengatakan bahwa kamu benar-benar rindu terhadap orang tersebut. Kamu mencoba menutup-nutupi bahwa kamu kangen sama seseorang. Jadi Syekh Busiri ini seperti sedang yang memelin dirinya sendirilah gitu. Tapi diibaratkan dengan seorang kekasih. Padahal yang dimaksud adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas sampai di sini. Kamu mau mendustai
cinta yang sudah bersemayam dalam dirimu wahai Busiri? Imam Busiri, diem baik. Kamu nggak cinta Haji Nasir punya anak 2. Nah, itu mah kebenaran ayah. Jelas kayak gini, bener nggak? Jelas? Tetap aja siapa? Diem. Saya Busiri diem. Makin kesel yang nanya. Ayah sabu suba annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimin. Apakah sekarang air mata yang mengalir di pipimu bisa menyatakan bahwa engkau tidak cinta? Apakah air mata yang bercampur darah yang mengalir di kedua matamu itu bisa menyembunyikan rasa cintamu kepada orang yang kau cintai? Bayangin, kita sampai ke situ nggak? Kita sampai ke situ nggak cintanya sama Baginda? Kita sampai ke situ nggak kangennya sama Baginda? Kita baca sholawat, baca mahalul qiyam, mata kita meneteskan air mata tidak? Mungkin kita di raudhah bisa meneteskan air mata karena langsung melihat makbarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kangen kita benar-benar kangen. Bagaimana kangen kita? Seperti kangennya Bilal bin Rabah. Beliau jauh-jauh dari luar Mekah karena hanya sekedar bertemu mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditegur, wahai Rabah, wahai Bilal bin Rabah, kekerasan apa yang ada di dalam hatimu sehingga kamu nggak mau mengunjungi aku? Karena setelah Rasulullah wafat kan Bilal langsung sedih. Akhirnya itu dipanggil. Sampai beliau itu menangis mengumpulkan seluruh hartanya, harta yang ada beliau jual. Dan bahkan beliau ketika hampir mendekati negeri Mekah, Madinah, maka terlihat kembali gambaran-gambaran bersama kekasih tercintanya. Terlihat bagaimana beliau mengumandangkan azan. Bagaimana sekarang beliau melihat Rasulullah SAW mengimami para umat muslimin. Menangis beliau. Dan bahkan ketika beliau sudah menginjakkan kaki di Madinatul Munawwarah, beliau berangkat. Kita begitu kan? Makanya Syekh Busiri itu sebetulnya lagi buat kita. Ini bahasa kayak bahasa anak muda. Karena memang manusia itu diliputi dengan rasa cinta. Benar nggak? Ditegur sebetulnya kita cuma dengan bahasa halus. Bahkan Syekh Busiri menekankan, laulal hawa lam turik dam'an 'ala dhalal wala arikta li dzikril bani wal alam. Laulal hawa, kalau bukan karena cinta yang membara dalam dirimu, lam turik dam'an 'ala dhalal, maka air mata tidak akan pernah mengalir. Enggak bakal pernah mengalir. Yo, pernah kita kangen sama anak? Pernah kita kangen sama seseorang yang kita sayangi? Saking kangennya kira-kira air mata ngalir enggak? Ngalir. Siapa yang mampu nahan? Enggak ada. Dan kita mencoba untuk mengingkarinya? Enggak ada. Begitupun Syekh Busiri tiap malam menangis karena cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebetulnya ini juga teguran. Ternyata ini ulama udah membayangin ke depannya, bahwa nanti ada orang yang mengaku cinta kepada baginda, tapi ketika ada umat baginda yang mengekspresikan rasa cintanya kayak kita di sini, baca qasidah, baca berjanji, dibedah-bedahkan. Jelas. Kita cinta mau bagaimanapun terserah kita. Yang namanya juga orang yang punya cinta. Dan ini ternyata sudah diprediksi sama beliau. Kalau bukan karena cinta yang membara dalam diri kita, nggak mungkin kita sekarang mau duduk berada di ihtifalan Maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul tidak? Itu semuanya karena cinta kita kepada baginda. Nggak mungkin kita sekarang ngumpulin orang-orang, kita bikin makanan, kita sedekah hanya sekedar untuk merayakan ihtifal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya karena cinta kita. Nggak kenal sama beliau, kenal nggak? Kali kita pernah satu masa dengan beliau. Tapi yang
pernah tersusupi rasa syahwat sedikit pun. Betul tidak? Ya mungkin yang di raudhah, yang pernah lihat raudhah, bohong kan netesin air mata. Kalau nggak netesin air mata dia di saat raudhah membaca sholawat di hadapan baginda, kemudian dia nggak meneteskan air mata, maka qad jafa qalbu, hatinya berkeras, mati itu orang hatinya. Kenapa? Di hadapan baginda dia baca sholawat tidak meneteskan air mata. Paham sampai di sini? Mudah-mudahan Allah kembalikan kita semuanya ke raudhah. Amin. Kita bisa baca sholawat, kita teteskan air mata kita di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tetesan air mata yang mengalir di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun itu air mata buaya, kita tetesin di air mata, maka air mata tersebut akan menjadi saksi buat kita nanti di yaumil kiamah, dan itu semua air mata akan menjadi pengadem kita daripada api neraka. Ini sebetulnya lagi nyinggung kita. Jadi si penanya ini lagi nanya kepada Syekh Busiri, lu ngelamun ayah kenapa? Lu lagi demen sama cewek, diem ayah gitu. Mau besok si Yasin tanya. Tanya, Sin mau kawin. Sin sama dia demen. Itu dusta. Karena orang yang pertama kali jatuh cinta pasti akan berdusta. Enggak teman sepi, sikat. Hati-hati model kayak si Yasin. Siap Sin? Siap. Fakaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bi 'alaika al-'udul dam' was-saqam. Wahai Busiri, bagaimana engkau bisa mendustai cinta yang sudah bersemayam dalam hatimu, sedangkan dua saksi yang adil telah menyaksikan bahwa kau benar-benar telah mencintai seseorang yang cinta tersebut sampai merusak badanmu sendiri. Yaitu apa dua saksi itu? Dam, air mata, wasaqam, dan rasa sakit yang engkau rasakan. Kalau kita lagi cinta sama seseorang, air mata ngalir, ngelamun, makan gak enak karena emang gak ada apa-apa. Itu saksi dua yang tidak akan pernah berdusta, air mata sama sakit. Bahwa kamu tuh Yasin lagi jatuh cinta. Banyak besok kalau si Yasin kesurupan, jangan ditanya dari mana, lu mau kemana. Jangan ditanya dari, tapi lu mau ke mana? Mau apa? Kawin boleh. Kesurupannya jelas. Bagaimana tunkirul hubba ba'dama kita bisa dusta. Haji Nasir bisa bilang cintaku hanya untukmu wahai Haji Masni. Bohong. Mana di mata masih ngelirik. Jelas. Haji Maman bilang istriku hanya dirimu yang ada di hatiku. Ya di luar mah lain lagi. Ya kan? Dusta kita. Nah, dusta. Kalau kita benar-benar cinta sama istri kita, itu cuma dua saksi utamanya. Adam, air mata, wasaqam, sakit yang kita rasakan. Pernah nggak kita sekarang istri nggak ketemu 3 hari 4 hari kita netesin air mata? Ya ada, banyak pulang-pulang nggak enak, mancing terus. Berarti kita cinta nggak jawab coba. Tinggal begitu doang. Kalau misalnya ayah kamu sayang nggak sama aku, tinggal lihat aja, nggak perlu dijawab. Saya Busiri aja nggak mau jawab. Cukup saksi yang menjawab, yaitu apa? Dam, air mata yang bercampur dengan darah, wasaqam, sakit yang dirasakan. Saya ini kalau misalnya nggak ketemu bini makan juga nggak enak. Dari sakit. Ya kayak cing aja. Cing aja makan nggak, di rumah udah dimasakin. Masya Allah. Pas pulang habis rasain.
Paham sampai di sini kira-kira? Itu. Akhirnya wasbatal wajdu hadha ubratan watanan misal bahari ala khaddika wal ana. Wahai Busiri, udah jangan kau dustai cinta yang ada di hatimu. Udah sekarang kamu coba katakan siapa yang kamu cintai itu, siapa orangnya. Cukuplah pipimu ini ada 2 garis, maksudnya bekas air mata. Tiap malam itu pipi udah bergaris karena air mata yang bercampur. Dan cukuplah matamu yang memerah seperti merahnya bunga mawar, artinya nangisnya gak berhenti. Udah cukup. Sekarang katakan, apakah benar kamu sedang mencintai seseorang dan siapa orang tersebut? Ini yang seru. Setelah beliau menjadi pihak penanya, maka di bait selanjutnya beliau menjadi pihak penjawab. Tadi penanya kan, akhirnya beliau yang penjawab. Dia jawab, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam ya laimi fil hawal udhri ma'dhiratan minni ilaika walau ansafta lam talumi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Naam. Apa yang kau katakan itu wahai para penanya? Naam, benar sekali. Aku sedang mencintai seseorang. Aku benar-benar sedang merindukan seseorang. Sara taifu man ahwa farrakani, yang dengan aku berpisah jauh darinya hatiku hancur lebur, badanku luluh lantah. Aku berpisah darinya jauh, aku di Mesir, beliau di Madinah. Badanku jadi sakit begini, air mataku terus mengalir sehingga kering karena aku berpisah dengan kekasihku yang jauh di sana. Ini teguran juga yang buat para hujjaj. Ya, kita pernah melihat Rasulullah. Kita pisah nggak sama kanjeng Nabi? Pisah nggak sama kanjeng Nabi? Jauh nggak? Kita kangen nggak? Kalau kita kangen sama baginda, walaupun kita nggak bisa di tempat ramai untuk menunjukkan rasa cinta kita, saat kita sendiri teteskan air mata kerinduan kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal hubbu ya'taridul ladzah bil alam. Wahai saudaraku, ketahuilah yang namanya cinta, kata Syekh Busiri, semua kenikmatan itu akan terasa sakit. Semua kenikmatan itu akan terasa sakit. Makan gak enak, padahal semua serba kumpul dengan orang, tapi kita seperti orang mati, sepi, padahal orang lagi. Karena otak kita itu selalu teringatnya sama kekasih kita. Maka ketika sekarang kita sedang berada di mihrab kita berada di tempat wiridan kita, di rumah kita, di musola kita sendirian, coba kenikmatan itu hancur semua nggak kira-kira? Enak kita tidur jadi enggak, bener nggak kira-kira? Tidur pun kita gelisah, semua kenikmatan hancur karena gara-gara cinta. Itu cinta yang benar. Kita sekarang baginda bagaimana? Kita baginda bagaimana ya?
Ya laimi fil hawa. Ini juga buat kita jurus ke orang-orang yang gak demen sama maulidan nih. Apa kata beliau? Ya laimi fil hawa al-uzri ma'ziratan. Wahai para pembenciku, wahai orang-orang yang membenciku karena aku mencintai kekasih, al-uzri ma'ziratan, aku harap engkau mau memaafkanku. Maafin saya ya, karena saya sudah mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maafkan saya, sudah menanamkan rasa rindu di hati saya, sehingga saya mengekspresikan rasa cinta saya ini dengan berbagai macam cara. Saya Busirin mengekspresikannya dengan tetesan air mata, dengan sakit yang terus beliau rasakan. Kita mengekspresikan dengan ada makanan, dengan tahlil, tapi dikatakannya bid'ah. Ya laimi fil hawa, wahai yang mencaci aku, al-udri ma'dzirah, mohon maafkan aku, mohon maafkan aku. Jadi kita jangan dulu ngomelin dia, tapi yang ada apa? Minta maaf dulu. Jelas gak kira-kira? Kesatria banget gak kira-kira? Kesatria banget. Mohon maaf kalau rasa cinta ini mengganggu Anda sehingga mengatakan ini adalah hal yang bid'ah, ini mengatakan adalah hal-hal yang bisa menjerumuskan ke neraka. Mohon maaf ya laimi fil hawa, mohon maaf. Walau ansafta lam talumi. Andai aja kamu sadar, andai kamu mengerti tentang rasa cinta ini, lam talumi, maka engkau tidak akan pernah menghina aku. Bisa kita begitu? Kita debat nggak bisa nih, dalil nggak punya, udah. Ustaz Fatah, ini bid'ah, ini neraka. Mohon maaf mas, mohon maaf atas rasa cinta yang ada di diri saya ini. Tapi andai mas mengerti rasa cinta saya ini, pasti mas juga gak bakal mencaci maki saya, mengatakan saya ahli neraka. Simpel Pak. Jelas, ini rasa cinta mas. Mas punya anak, dia lahir, mas seneng banget. Apa sekarang saya gak boleh seneng ketika kekasih saya lahir, kemudian saya mengenang orang kekasih saya? Apa saya gak boleh? Apa ini salah? Ya laimi fil hawa al-udri ma'ziratan. Mohon maaf wahai para pencaciku. Makanya itu tadi, kita mungkin kata orang, bini lu jelek amat. Terserah saya. Bini lu gendut amat. Terserah saya. Bini lu kurus amat. Terserah saya. Kenapa sebabnya? Sebab innal muhibba 'anil udhar fis sama. Sebab orang yang mencinta, kupingnya menjadi tuli, matanya jadi buta. Cinta kan? Coba kita sekarang, kalau benar-benar cinta sama Rasul gak perlu mikir. Cing Haji cuma bilang malam Selasa besok kita maulid dan baginda Nabi. Wede, dari sekarang datang ke sholat isya berjamaah di masjid. Hadir maulid, pulang. Jelas kan? Paham ya di sini? Ya, ingat, mata jadi buta, kuping jadi tuli. Dibid'ah-bid'ahin juga wajar terus, malah makin gede. Bener gak kira-kira? Ini neraka, ini sesat. Iya, emang karena cinta. Terus innal muhibba, sesungguhnya orang yang mencinta, andil udhal fis sama, dari nasihat-nasihat itu udah gak masuk. Mahaddani nushu lakin lastu asma'u. Kata siapa? Kata saya Busiri. Udah banyak nasihat yang masuk kepada aku, udah banyak yang nasihatin aku, jangan sama dia, udah jangan sama si Haji Mas nih. Udah banyak tuh supir banyak yang ngomong nasihatin ke saya, mahat dan nusu, lakin lastu asma. Tapi aku gak dengerinnya. Kenapa? Itu tadi innal muhibba anil udhal fis sama. Jangan ke situ ya.
Bodo amat. Akhirnya dia sendiri yang tersiksa kan. Rasakan. Bener gak ini? Bini lu gendut amat. Buru-buru. Bini-bini gue gitu kan ya. Jelas? Coba Haji Maman misalkan lagi pacaran dulu. Haji, Maman jangan ke situ. Gimana? Jalan terus gak? Kupingnya kayak budak gak? Kayak budak. Matanya kayak buta. Padahal perempuan yang rambutnya panjang, yang rambutnya pendek, banyak gak? Yang matanya belok? Masih banyak. Tapi kenapa tuh? Sama si Haji Masni doang. Takut. Ya dulu bukan sekarang dulu. Kan dia boy dulu. Boy dia dulu. Tapi jatuh cintanya sama Haji. Di hodip kita wih cool. Emang dia hidup sama perempuan kagak? Dari muda nggak hidup sama perang. Mau kawin aja kudu diangsungin bedog dulu baru kawin. Kawin kagak lo? Wih kan udah kawin malah di pesantrenin bininya. Kan diomelin juga, bener nggak? Cool nggak? Cool, tapi sebetulnya mah iya juga sih ya. Ini bini gua gitu kan. Pulang, ya kan? Izin Allah. Si Uut, ya, Dinda, ya kan? Dalvis, Somang, yang ngegoda banyak dari pramugara, pramugada, banyak udah. Tapi apa? Karena sudah menutup hati untuk yang lain karena mata Cing Haji buta. Yang kelihatan cuma istrinya. Kupingnya budak, yang kedengeran hanya suara istrinya. Masya Allah, cinta. Tapi kalau Haji Nasir, ya, boy melenak. Ikutin sih tuh kayak Cing Haji, bisa diketawa ada. Eseng doang. Jelas ya. Nah ini juga pelajaran buat kita. Ketika kita punya anak, kalau kita punya anak, punya saudara kan kadang-kadang rada kesengke. Kita udah bilang, lu jangan ke situ, susah, gini. Tapi dia begitu aja. Pertama harus kita sadari, ya kalau cinta susah emang. Ganteng enggak dilihat, jelas ya. Tapi kan kita nggak berhenti sampai di situ doang kan. Nggak lantas namanya orang udah pada cinta. Nggak gitu juga, jelas nggak kira-kira? Paham? Itu jawaban yang benar-benar menohok dari Syekh Busiri kepada orang-orang yang menghina dan mencaci maki beliau atas cinta yang beliau rasakan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata beliau, inni tahamtun nasiha syaibu fi adli wa syaiba ba'adu fi nusi anit Tuhan. Bahkan aku sendiri aja, kata beliau nih, aku sendiri aja gara-gara cinta ini, kata beliau, ini nasihat yang ada di kepalaku aja, aku tuh udah hampir lupa. Uban maksudnya, ngerti gak? Udah gak inget sama mati. Padahal ini nasihat udah banyak. Tapi artiku ini benar-benar cinta kepada orang itu. Yang aku ingat itu nasihat kamu gak masuk nih, yang langsung ada di kepalaku. Uban, badan yang makin rapuh. Ini gak membuat aku bergeming mencintai orang itu. Jangankan cuma nasihat kamu. Ini kata beliau. Jelas sampai di sini. Aku sampai salah sangka. Aku ingin sekarang ini rambutku yang memutih ini aku semir. Jadi pengen selalu muda. Kenapa sebabnya? Karena hawa nafsu telah menguasai aku. Luar biasa. Selesai itu. Satu pasal selesai. Menceritakan tentang awal beliau cinta, nasihat-nasihat buat orang-orang pecinta, dan kesononya masuk tentang nafsu yang mana? Nafsu
nafsu yang banyak ada di diri kita. Fa inna ammarati bisu'i ma ta'adhat min jahliha binadhiri syaibi wal haram. Kita lanjutkan nanti di pengajian selanjutnya. Kita sepasang karena waktu yang tidak memungkinkan ya. Nanti kita lanjutkan setelah nanti kita selesai mengkaji kitab ini. Kita tawassul, kita azam aja dari sekarang, tawassul pada Allah melalui pelantara qasidah burda ini. Mudah-mudahan Allah hasilkan segala maksud kita. Yang sakit Allah sembuhkan. Yang usahanya sedang down mudah-mudahan up kembali. Mudah-mudahan kondisi ekonomi negara kita kembali pulih. Terlebih hajat besar kita Masjid Baitul Ma'mur segera Allah wujudkan. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah dalam taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa bertemu dengan Rasulullah SAW, baik dalam keadaan sadar ataupun dalam keadaan tidur. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua mau bihamdika. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dalam kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi